Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tutorial bagaimana cara mengisi rapot dinas. Jadi kita akan menginputkan nilai siswa di dua rapot. Yang pertama rapot siak, rapot Al-Azhar, dan yang kedua adalah rapot dinas. Nah, fungsinya adalah agar nanti anak-anak kita yang untuk mendaftar SMP bisa menggunakan rapot ini untuk mendaftar di SMP negeri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti akan saya kirimkan linknya setiap hari. Jadi tiap hari akan ganti link. Nanti tinggal diklik linknya akan muncul halaman seperti ini. Nah, username-nya bisa disesuaikan dengan username yang sudah saya berikan di grup ya. Nah, ini saya contohkan menggunakan akun milik saya. Nah, misalkan Nasir ya, Gunawan saya, lalu passwordnya 123456. Ini untuk kelas 3 ya. Lalu jangan lupa level usernya adalah guru di sini. Lalu pilih login. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada yang harus kita isi ya, dari data kompetensi dasar, rencana penilaian, input data, download format, input nilai siswa. Nah, bagaimana urutan untuk mengerjakannya? Nah, urutan mengerjakannya adalah urut Bapak Ibu dari atas sampai ke bawah. Nah, sama kayak rapot siak ya. Jadi mengerjakannya urut dari atas sampai bawah. Yang pertama yang harus kita isi adalah di sini data kompetensi dasar. Nah, di sini kita menggunakan kurikulum nasional. Jadi konfirmasi dari Dinas Sidoarjo atau kesepakatan bersama SD negeri atau swasta di Sidoarjo menggunakan kurikulum nasional Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini misalkan saya memilih mata pelajaran di sini, pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang warna merah Bapak Ibu. Silakan yang berwarna merah ini kita harus edit. Nah, misalkan ya, kita edit data kompetensi. Nah, bagaimana supaya tidak merah? Nah, kita kalau merah ini berarti terlalu panjang Bapak Ibu deskripsinya. Kita bisa memperkecilnya atau memperpendek kata-katanya. Misalkan saya contohkan yang ini ya, menunjukkan sikap patuh aturan agama. Nah, atau langsung aja di sini kita singkat, menunjukkan sikap patuh aturan menurut agama yang dianut sehari-hari. Menurut agama kita gitu ya. Menurut agama Islam. Nah, lalu kita coba kita ke bawah ya, kita simpan dulu. Kita simpan, nah klik simpan. Data kompetensi berhasil dibuat, kita cek. Nah, di sini tidak merah lagi. Jadi, caranya adalah kita edit dulu yang merah-merah ini. Jadi, tugas pertama Bapak Ibu, cek KD-nya. Kalau KD-nya berwarna merah, silakan diedit dulu deskripsinya. Bapak Ibu singkat atau perpendek deskripsinya menjadi lebih pendek. Jangan terlalu panjang seperti KD, PD. Jadi, KD ini panjang boleh, tapi kalau ringkasan deskripsi tidak boleh terlalu panjang, nanti dia akan berwarna merah. Kalau merah ini nanti nggak bisa masukin nilai kita. Jadi silakan diperbaiki dulu yang berwarna merah-merah ini Bapak Ibu. Oke? Nah, sampai di sini paham ya. Jadi untuk KD silakan perbaiki dulu KD yang berwarna merah. Atau kalau misal KD Bapak Ibu yang diinginkan tidak ada di sini, bisa langsung masukkan manual ya Bapak Ibu. Tinggal tambah kompetensi dasar di sini. Nah, oke. Atau bisa menggunakan KD yang sudah ada begitu. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita pilih rencana penilaian nilai pengetahuan. Dari KD udah kita isi, kita langsung ke rencana penilaian. Tapi jangan lupa pilih yang paling atas dulu, rencana nilai pengetahuan. Kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek nama user apakah sudah sesuai dengan kelasnya. Misalkan nama saya adalah guru kelas yang ada di Gamina. Nah, seperti ini. Mata pelajarannya misalkan kita coba mengerjakan tadi apa yang kita isi ini ya, PKN ya Bapak Ibu. Nah, PKN pilih jumlah penilaian. Nah, ini saran saya
gunakan jumlah penilaian yang satu saja, biar tidak terlalu banyak menginputkan nilainya, begitu ya. Nah, bedanya apa sih kalau 1 dan 2? Nah, kalau 1 hanya ada PH 1, maksudnya apa? Penilaian hariannya cuma ada 1, begitu. Kalau misal Bapak Ibu tambahkan lagi, misalkan 2. Nah, nanti di sini otomatis akan ada 2 PH 1 dan PH 2, begitu. Untuk PTS dan IPS tetap ya di sini. Nah, saran saya, kalau PH itu 1 aja, biar tidak terlalu banyak ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Misalkan bisa tes tulis atau penugasan. Nah, saya contohkan di sini tes tulis ya. Lalu jangan lupa dikebawahkan. Nah, di sini KD 3.1 di PH 1 ada berapa nilai? Misalkan di PH 1 3.1 ada 2 nilai. Nah, silakan dicentang 2 Bapak Ibu. Misalkan di sini. Nah, kalau misal cuma satu aja yang centang ya. Terus untuk PTS, apakah 3.1 juga masuk? Ya, silakan dicentang. Lalu masuk juga di 3.2, silakan dicentang ya. Nah, seperti ini. Terus misalkan lagi PAS, misalkan di PAS semua KD masuk, silakan, berarti semuanya dicentang. Jadi disesuaikan dengan penilaian yang ada di kelas. Misalkan PAS ini menginclude berapa KD, misalkan dari semua KD, berarti tinggal dicentang semua KD-nya dari 3.1 sampai 3.2 atau sampai KD yang ada di pelajaran itu, begitu. Kalau misal PH 1 hanya membahas 1 KD, berarti silakan dicentang hanya 1 KD Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, begitu ya. Kira-kira silakan simpan. Nah, di sini. Nah, tadi sudah ya nilai pengetahuan. Nah, sekarang kita rencana nilai keterampilan kita isi. Nah, sama ya kayak tadi, kita isi PKN. 1 aja ya. 2, 1. Kita isi 1. Nah, di sini jenis penilaiannya bisa praktek bebas ya. Nah, lalu ini kan keterampilan, berarti itu adalah KD 4 ya, bukan KD 3. Misalkan di keterampilan ada 4.1, 4.2, silakan dicentang. Nah, Bapak Ibu juga lihat KD nasional apakah sama dengan KD yang Bapak Ibu ajar. Kalau misal KD-nya berbeda, silakan input manual kayak tadi ya. Lalu simpan. Nah, kalau sudah, pilih KD atau butir sikap spiritual. Nah, di sini. Silakan di sini juga diisi. Nah, oke. Simpan. Lalu udah spiritual, Bapak Ibu pilih sikap sosial ya. Gampang kok isinya Bu, Bapak Ibu. Tinggal dicentang aja. Ini bebas mau milih 2, milih 1. Ini saya contohkan hanya memilih 2 nilai ya tiap butir sikap dan butir sikap sosialnya. Nah, lalu semuanya sudah, dari KD sudah, rencana penilaian sudah, sekarang kita input data atau input nilainya. Nah, di sini sama kayak tadi konsepnya dari atas sampai ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, pengetahuan dulu diisi. Nanti kita ngisi apa ya? PKN ya. Nah, PKN sama di sini. Kita ngisi apa? P1, PH1 atau PS, PAS atau apa. Nah, kita misalkan saya contohkan mengisi PH1 ya. Ya sudah, tinggal diisi di sini. Nah, begini. Nah, tinggal diisi nilainya di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Lalu kita coba cek di keterampilan. Sama kok caranya, tinggal kelas 3 Mina, mata pelajarannya. Nah, begini. Nah, ini saya contohkan ketika errornya, misalkan error ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu ngerjakannya nggak urut ya, di sini misalkan Bapak Ibu tadi input KD-nya sama rencana penilaiannya di PKN, tapi Bapak Ibu mencoba mengisi di Bahasa Indonesia dan Matematika.
bakal nggak keluar Bapak Ibu. Jadi akan error di sini. Jadi silakan sesuai urutan ya Bapak Ibu mengerjakan rapotnya dari KD